Shalom saudaraku, apa kabar? Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Setelah sekian lama kita tidak bisa beribadah bersama di dalam gedung gereja oleh karena pandemi COVID ini, maka sebentar lagi kita sudah dapat beribadah onsite di dalam gedung gereja kita. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu, kita harus berbadan sehat. Kedua, sudah divaksinasi minimal dosis pertama. Dan harus berumur minimal 12 tahun. Sebelum memasuki area gereja, kita diwajibkan mengenakan masker. Bila perlu, menggunakan double masker. Jangan lupa mencuci tangan dengan bersih di tempat yang telah tersedia dengan sabun dan mengukur suhu tubuh. Sangat disarankan untuk tidak bersentuhan. Dan sering menggunakan hand sanitizer. Perlu diketahui bersama, gedung gereja sebelumnya telah disiapkan, dibersihkan, dan didisinfektan secara rutin. Jemaat yang hadir harap duduk di tempat yang telah disediakan. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun. Ada beberapa hal tambahan yang perlu kita ketahui bersama selain syarat prokes yang telah tersebut sebelumnya. Jemaat diminta untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu di link yang telah disediakan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link loket.com. Jadi, nanti saat memasuki gedung gereja, harap menunjukkan voucher atau tiket pendaftaran tersebut kepada petugas. Bila pendaftaran sudah penuh, saudara-saudara masih dapat mengikuti ibadah secara online di kanal YouTube seperti biasa. Demikian sekilas info, sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah live streaming, ibadah online GBI Sungayo dan Taman Ratu Indah. Saya percaya hari ini kita semua mengalami berkat yang luar biasa dalam ibadah hari ini. Puji Tuhan. Untuk itu mari siapkan hati kita, dan sebelumnya kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu atas setiap kami. Kembali Engkau satukan kami dalam ibadah live streaming ini Tuhan, ibadah online ini Bapa, GBI Sungayo dan Taman Ratu Indah. Kami yakin dan percaya dimanapun Tuhan kami berada. Oh yes Lord, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya hari ini ada kemenangan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang persoalan masalah apapun kami percaya kami mengalami kemenangan. Oleh karena Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji menyembah Tuhan, yang siap diberkati hari ini, bersama-sama katakan amin. Kehadiran-Mu
bekerja. Karena hadirat-Mu Tuhan yang terus melawat setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan kami percaya perkara-perkara dahsyat terjadi. Perkara yang dahsyat terjadi atas setiap kami. Kuasa-Mu yang tidak terbatas melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami nyatakan Yesus satu-satunya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan. Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya, yang mau bersorak, bernyanyi bagi Dia, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari bernyanyi bagi Dia. Angkat suaramu, tinggikan, puji Dia. Tinggikan Dia Raja di atas segala raja. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersorak bagi Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau nama di atas segala nama. Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Angkat suara kita nyanyikan bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak dapat melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Angkat suaramu, angkatlah suaramu,
kita sembah. Dialah gunung batu kekuatan kita. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, tetap ku percaya Yesus. Dia menopang, Dia menolong setiap kita. Amin, saudara. Amin. Arahkan hati kita kepada Tuhan, katakan, ku tetap percaya. Takkan pernah ragu, takkan pernah goyah. Kalau Tuhan satu-satunya yang menjamin hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisimu, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku
kami Tuhan. Pertolongan kami hanya dari Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami perkatakan Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tuhan yang tidak tergantikan. Shalom, Jemaat GBI Sungai Yordan Taman Ratu yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini kita tetap penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai kasih karunia. Saya beri judul The Power of Grace, kuasa kasih karunia. Saudara. Penting sekali kita mengerti apa itu kasih karunia Tuhan. Dan penting sekali saudaraku kita bukan hanya sekedar mengerti, tentu mengalaminya. Supaya hidup kita berkemenangan. Supaya hidup kita semua diberkati oleh Tuhan saudara-saudara. Nah, kasih karunia itu sesungguhnya punya dua arti. Yang pertama adalah anugerah yang tidak layak kita terima. Nah, tentu ini kita sudah sering mendengar kalau yang pertama ini yaitu anugerah. Ya, sebuah anugerah yang tidak layak kita terima. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ayat ini begitu jelas saudaraku. Sangat jelas. Mengatakan bahwa keselamatan adalah semata-mata anugerah Tuhan. Yang kita terima saudaraku melalui iman kita. Anugerah Tuhan. Jadi misalkan begini ya, saya beri ilustrasi. Ada seorang ayah saudaraku, dia punya anak usia 10 tahun. Dibunuh secara mengenaskan oleh seorang pembunuh saudaraku. Nah, jika misalkan ayah ya dari anak yang dibunuh ini ya kemudian membunuh kembali si pembunuh itu yang namanya pembalasan dendam. Tapi misalkan dia tidak lakukan itu. Dia menyerahkan si pembunuh itu untuk diadili menurut hukum yang berlaku dan ternyata diputuskan pembunuh itu harus dihukum mati. Maka namanya itu keadilan, ya. Tapi bisa juga yang terjadi begini. Si ayah ini menyatakan si pembunuh jangan dihukum mati. Nah, itu yang namanya belas kasihan. Jangan dihukum mati. Itu yang namanya belas kasihan, saudara. Nah, tapi jika yang terjadi begini, dia mengampuni si pembunuh itu ya. Dia ampuni saudaraku. Lalu dia mengundangnya datang ke rumah. Dia undang datang ke rumah, lalu dia mengangkatnya sebagai anak, saudaraku. Dia angkat jadi anak. Lalu memberikan seluruh warisan kepadanya. Itu yang namanya kasih karunia. Betapa kalau kita perhatikan ini, begitu mulia kasih karunia. Kasih karunia itulah yang dilakukan oleh Tuhan, ya. Oleh kasih karunia-Nya itulah kita diselamatkan. Ya, kita diampuni dosa-dosa kita. Kita dibenarkan, saudaraku, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Nah, sekarang yang kedua yang saya juga mau bagi untuk saudara-saudara semua, Jemaat Sungai Yordan Taman Ratu. Pengertian kasih karunia yang kedua adalah kuasa atau kemampuan ilahi. Luar biasa ya. Jadi bukan hanya anugerah yang membuat kita selamat, tetapi juga bicara tentang kuasa, kemampuan dari Tuhan yang diberikan kepada kita yang berguna untuk hidup kita sehari-hari di dunia ini, saudaraku. Jadi kasih karunia itu mempunyai arti lebih daripada sekedar anugerah yang tidak layak kita terima. Seringkali dalam firman Tuhan ya, kasih karunia itu bicara tentang hal ini. Yaitu bicara tentang kuasa, bicara tentang kemampuan ilahi yang diberikan kepada kita. Nah, Tuhan ingin saudaraku, apalagi di tengah-tengah masa sulit seperti hari-hari ini,
Kita ngalami ini, saudara. Kita ngalami kuasa dan kemampuan ilahi dalam kehidupan kita. Agar kita dapat menjalani hidup ini bukan dengan kekalahan. Agar kita dapat menjalani kehidupan ini berkemenangan. Karena kita menjalaninya bukan dengan kuasa kita. Kita menjalaninya bukan dengan kemampuan kita yang tidak begitu besar. Tapi kita menjalani dengan kuasa dan kemampuan Tuhan yang besar, saudaraku. Yang berkuasa, yang membuat kita berkemenangan. Nah, sebelum saya beri contoh, beberapa contoh tentang fungsi kasih karunia, bicara tentang kuasa, kemampuan ilahi, saya ingin mengajak saudaraku melihat dulu sebuah ayat firman Tuhan yang diambil dalam 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus pasal 5 ayat 10, demikian firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi dalam ayat ini dikatakan dengan jelas, saudaraku, perhatikan, bahwa Allah itu sumber segala kasih karunia. Puji Tuhan. Kata segala ya artinya semua. Jadi Allah itu sumber semua kasih karunia. Berarti ada banyak kasih karunia, saudaraku, bukan satu. Allah sumber segala, semua kasih karunia. Kasih karunia itu substance, saudaraku, zat ilahi, ya, yang diberikan kepada kita karena kita pasti membutuhkan itu, saudara-saudara. Nah, kalau kita mundur ke ayat 8, ya, ayat 8. Maka di ayat 8 Petrus bicara tentang setan dan serangan setan, ayat 8. Lalu dalam ayat 9 ia berbicara tentang penderitaan di ayat 9. Nah, di ayat 10 baru ia bicara tentang Allah, sumber segala kasih karunia. Haleluya. Pengertian dari ayat-ayat ini adalah apa? Jadi pengertiannya begini, saudara. Dalam menghadapi serangan setan, dalam menghadapi penderitaan, atau hal apapun, saudaraku, yang kita alami di dunia ini, maka Allah akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, yaitu kuasanya, kemampuannya, saudaraku, sehingga kita bisa menghadapi. Jadi artinya, saudaraku, setiap kebutuhan kita dalam hidup ini, misalkan saudaraku kita menghadapi masalah keluarga, ya, kita menghadapi masalah ekonomi, kita menghadapi masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, dan lain-lain, ya. Pasti saudaraku dengarkan baik-baik. Ada kasih karunia yang cocok. Ada kasih karunia yang pas untuk kita dari Tuhan. Nah, itu yang namanya Allah sumber segala kasih karunia. Haleluya. Nah, kita lihat kembali ya sebuah ayat dalam Yohanes 14, saudaraku, ayat 16 sampai 17. Perhatikan, ini penting. Demikian firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama kita belajar di Alkitab bahwa Roh Kudus itu hanya menyertai orang-orang tertentu, perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru setelah Pentakosta, saudara, maka Roh Kudus itu berdiam, ya, berdiam dalam hati semua orang-orang percaya. Nah, peristiwa ini terjadi kapan? Pada waktu kita lahir baru. Jadi pada waktu kita lahir baru, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Namun memang setelah itu kita harus juga mengalami baptisan Roh Kudus, saudaraku, agar kita bisa mengalami kepenuhan dari pimpinan Roh Kudus tersebut. Haleluya.
Nah, kita mesti menyadari sekarang sebagai orang percaya, paham betul bahwa Roh Kudus itu berdiam dalam hati kita. Pribadi Roh Kudus itu sudah ada dalam hati kita sebagai orang-orang percaya, saudara-saudaraku. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Puji Tuhan. Nah, kebenaran ini penting sekali. Dan setan memang berusaha untuk menutupi, membuat kita ragu akan kebenaran ini, mengintimidasi kita, dan berusaha melumpuhkan iman kita dengan mengatakan bahwa Tuhan jauh, sehingga kita merasa kita sendirian hidup di dunia ini. Tetapi kebenaran ini mengatakan bahwa pribadi Roh Kudus itu bukan hanya ada di sisi kita, tapi pribadi Roh Kudus itu ada di dalam kita. Haleluya, saudaraku. Ini akan membuat saudaraku ya kita bisa mengalahkan ya segala ketakutan dalam hidup kita, kekhawatiran dalam hidup kita, perasaan gak mampu, perasaan putus asa. Kenapa? Karena pribadi Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dengan kuasanya yang dahsyat itu ada di dalam kita, saudara-saudara. Haleluya. Saya lanjutkan, kita baca ayat dalam Zakaria 12 ayat 10. Ini bagus sekali saudaraku ayat ini. Kita baca ya. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Dalam bahasa Indonesia, di sini ditulis, aku akan mencurahkan roh pengasihan. Roh pengasihan. Tetapi dalam bahasa Inggris, saudaraku, roh pengasihan ini ditulisnya the spirit of grace. Jadi diterjemahkan juga sebenarnya roh kasih karunia. Haleluya. Roh kasih karunia. Jadi roh kasih karunia merupakan kuasa atau kemampuan ilahi. Itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus itu roh kasih karunia. Roh Kudus sudah berdiam dalam diri kita. Berarti kasih karunia itu sudah ada dalam diri kita. Puji Tuhan. Haleluya. Segala kasih karunia itu sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita. Luar biasa, saudara ya. Nah, pertanyaannya adalah begini. Bagaimana supaya kuasa atau kemampuan ilahi itu dapat bekerja dalam kita? Sudah ada dalam diri kita, tapi bagaimana bisa bekerja? Nah, kita lihat saudaraku jawabannya dalam Yakobus pasal 4 ayat 6. Yakobus pasal 4 ayat 6 demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, perhatikan, lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam bahasa Inggris, saudaraku, ditulisnya begini. God resists the proud, but give grace unto the humble. Jadi artinya saudaraku bahwa Tuhan menentang orang yang congkak atau sombong, tetapi memberikan kasih karunia. Haleluya. Memberikan kasih karunia-Nya kepada orang yang humble, orang yang rendah hati. Jadi saudaraku, di sini kita menjadi jelas kasih karunia tidak bisa ya diberikan kepada orang yang congkak sombong, tetapi hanya bisa diberikan oleh Tuhan kepada orang yang rendah hati, saudara. Jadi artinya begini, orang yang rendah hati rela hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Dia tidak lagi mau memimpin hidupnya dengan kekuatan dia sendiri, tapi dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan. Dia berkata, Roh Kudus pimpinlah hidupku. Nah, itu butuh kerendahan hati. Tapi dengan kerendahan hati kita berkata supaya Roh Kudus memimpin hidup kita. Maka itulah dimulainya kasih karunia bisa bekerja dalam kehidupan kita, saudaraku.
Nah, realitas hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu seperti apa? Bagaimana sehari-harinya, saudaraku? Di mana kita menjadi pelaku firman. Tidak mungkin Roh Kudus dipisahkan dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita memang ingin hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, kita menjadi pelaku firman setiap hari. Kita benar-benar cinta firman dan kita melakukan firman itu, saudaraku. Dan kemudian juga kita bergaul dengan Roh Kudus setiap saat. Jadi bergaul akrab dengan Roh Kudus setiap saat. Baik pada waktu misalkan saat teduh, ya, pagi-pagi hari, tapi juga dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Kita bergaul dengan Roh Kudus. Maka itulah yang namanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Nah, kalau kita melakukan ini, saudaraku, puji Tuhan. Maka bersiaplah, saudaraku. Kita akan mengalami itu. Kuasa dan kemampuan ilahi yang luar biasa itu yang akan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam kuasa itu, dalam kemampuan ilahi itu juga ada hikmat ilahi. Jadi luar biasa komplit, saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari kalau kita minta dipimpin oleh Roh Kudus, jadi Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat. Haleluya, hikmat dari Tuhan sehingga kita bisa menerima pewahyuan demi pewahyuan bagaimana mengatasi situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita ini. Hamba Tuhan Smith Wigglesworth dipakai Tuhan luar biasa, ya. Wah, banyak sekali orang yang sakit disembuhkan melalui pelayanan dia. Tapi yang luar biasanya juga ada belasan orang mati dibangkitkan lewat pelayanan hamba Tuhan ini. Tetapi yang menjadi poin daripada bagaimana Tuhan bisa pakai dia luar biasa adalah karena keintimannya dengan Roh Kudus. Itu, saudaraku, rahasianya. Dan kecintaannya kepada firman Tuhan. Dia cinta banget kepada firman Tuhan. Maka itu membuat, saudaraku, kuasa Tuhan, kemampuan dari Tuhan bekerja secara optimal dalam kehidupan hamba Tuhan ini. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang fungsinya, ya. Contoh-contoh yang saya mau berikan bagaimana kuasa, ya, kemampuan ilahi itu, ya, bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saudaraku, kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi dengan diberikannya kuasa atau kemampuan ilahi, tujuannya nomor satu adalah supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Mari kita baca dalam Roma 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Roma 1 ayat 5, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dalam bahasa Inggris King James ditulis begini, kita menerima kasih karunia dan kerasulan untuk ketaatan. Artinya kasih karunia itu diberikan kepada kita supaya saudara dan saya itu kita dapat menaati firman Tuhan. Kita dapat menaati Tuhan dan kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Jadi untuk melakukan kehendak Tuhan butuh kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Nah, melakukan kehendak Tuhan itu sangat penting. Saudara dan saya pasti pernah membaca, ya, ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, saudara. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Haleluya. Nah, banyak orang Kristen berusaha melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan dia. Tidak mungkin, saudaraku. Mustahil. Kehendak Tuhan itu tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kasih karunia untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Ambil contoh, saudara. Salah satu contoh saja, ya. Misalkan tentang mengampuni orang. Mari kita baca ayatnya, ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Perhatikan ayat ini.
Petrus bertanya berapa kali dia harus mengampuni saudaranya. Petrus berpikir mungkin 7 kali sehari. Dia berpikir, kalau cuma 7 kali sehari, saya mah bisa. Tapi Tuhan Yesus mengajar, ya, dikatakan mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Itu berarti kan 490 kali sehari, saudara. Berarti kalau kita coba hitung-hitung, itu berarti setiap 3 menit kita mesti mengampuni, saudaraku. Kalau kita nggak tidur itu. Kalau dipotong waktu tidur, maka berarti setiap 2 menit kita mesti mengampuni orang, saudaraku. Jelas ini mustahil kalau nggak ada kasih karunia Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan ingin ternyata pengampunan itu jadi gaya hidup kita, lifestyle kita, ya, otomatisasi dalam hidup kita. Dan itu tentu butuh kasih karunia, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia. Kuasanya, kemampuannya. Supaya kita ini bisa mengatasi tekanan hidup yang berat. Bisa mengatasi persoalan hidup yang berat. Barangkali ada di antara saudara yang mengikuti ibadah ini. Saudara berkata, itu saya, Pak. Saya sedang menghadapi masalah yang berat di tengah pandemi ini. Saudara butuh kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan kepada saudara itu. Nah, dalam sebuah buku ya saudara, judulnya adalah The Hidden Stones in Our Foundation. Atau diterjemahkan batu-batu tersembunyi dalam fondasi kita. Maka di situ diceritakan tentang kehidupan gereja mula-mula. Gereja mula-mula. Karena dianiaya dan dikejar-kejar, ya mereka itu hanya bisa beribadah, saudaraku, di tempat yang namanya katakombe, ya. Itu ruang-ruang di bawah tanah, ya. Di kota Roma tentu jadi gelap, ya. Namanya saja ruang di bawah tanah, gelap, pengap, ya, nggak enak. Nah, katakombe ini selain menjadi tempat ibadah mereka, juga menjadi makam para martir. Jadi sudah tentu ya beribadah di sini nggak leluasa. Tapi sekalipun demikian, saudaraku, apa yang terjadi? Ibadah mereka tuh nggak kehilangan kuasa. Ibadah mereka luar biasa, saudaraku. Di tengah tekanan berat ya, sangat berat, saudaraku. Kerohanian jemaat justru bertumbuh luar biasa. Kehidupan doa mereka begitu kuat, saudaraku. Mereka begitu cinta firman Tuhan. Luar biasa bertumbuh kerohanian mereka. Mereka begitu sehati, sejiwa, saling memberkati satu dengan yang lainnya. Dan mereka begitu semangat melayani Tuhan, saudaraku. Begitu berkobar hati mereka untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, apa yang membuat saudaraku mereka mampu mengatasi tekanan hidup yang begitu berat? Jawabannya ada dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Perhatikan ayat yang penting ini, saudaraku. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi jawabannya karena mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi saudaraku, semakin sulit persoalan yang kita hadapi, sebenarnya ada good news, ada kabar baik. Semakin limpah kita mengalami kasih karunia Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan pernah kehabisan kasih karunia. Dia sumber kasih karunia, segala kasih karunia ada padanya, saudaraku. Jadi hari ini, saudaraku, mari kita responi dengan hati yang benar, bukan hati yang keras. Ya, jangan keraskan hati, ya. Semakin kita mengeraskan hati, kita nggak bisa dapat kasih karunia itu. Tapi semakin kita buka hati dengan kerendahan hati, maka kasih karunia itu akan bekerja dalam kehidupan kita, saudaraku. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kuasa untuk membebaskan kita dari kepahitan. Jadi kalau hari-hari ini ada di antara saudaraku yang hidup dalam kepahitan, baik itu pahit kepada keadaan di tengah pandemi ini, atau pahit kepada seseorang, benci kepada seseorang, maka kita butuh kasih karunia. Ibrani 12 ayat 15, demikian firman Tuhan.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Perhatikan ayat ini, di sini penulis Ibrani menasehati saudara dan saya untuk tidak menjauhkan diri dari kasih karunia. Sebab ternyata jika kita melakukan hal itu, hidup kita, hidup saudara dan saya akan pahit, saudaraku. Dikatakan di sini akan mengalami hidup yang pahit. Jadi di tengah kehidupan yang sukar saat ini, penting sekali ya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita nggak mau mengalami kepahitan dalam hidup ini. Banyak orang-orang Kristen hidupnya pahit di masa sulit ini. Kenapa? Karena jauh dari kasih karunia Tuhan. Jadi kita perlu sekali kasih karunia Tuhan, saudaraku, saat ini. Martin Luther mengatakan begini, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Nggak bisa. Tetapi kita bisa mengusirnya ketika ia mau buat sarang ya di atas kepala kita. Jadi artinya dalam hidup ini kita tidak bisa sepenuhnya, nggak bisa, kita bukan Tuhan, menghindari peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi. Kita tidak bisa hindari. Tetapi saudaraku, ya, di tengah pandemi ini, ya, kita bisa ya hari ini mengarahkan hati kita kepada Tuhan supaya kita beroleh kasih karunia. Sehingga kita dapat mengatasi setiap kesulitan kita. Baik itu mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan banyak kesempatan di tengah pandemi ini dan lain-lain. Ya, dengan kasih karunia itu maka kita tetap bisa jaga hati untuk tidak marah, untuk tidak kecewa kepada Tuhan, dan untuk tidak pahit hati, saudaraku. Jadi kasih karunia itulah yang menjaga hati kita. Sampai kita akhirnya tetap bisa bersuka cita di tengah-tengah masa sukar. Tetap bisa bersyukur di tengah-tengah masa sukar ini, saudara-saudara. Penulis Ibrani mengatakan bahwa akar kepahitan dalam hidup kita ini, di situ dikatakan akan menimbulkan kerusuhan. Dan selain kerusuhan adalah dikatakan mencemarkan banyak orang. Waduh, saudaraku, sudah menimbulkan kerusuhan dan kemudian juga mencemarkan banyak orang. Nah, kata kerusuhan itu apa sih? Kata kerusuhan itu sama artinya dengan menyusahkan, saudaraku. Jadi orang yang hatinya pahit, ya, pahit itu bisa karena keadaan, bisa kepada orang, adalah orang yang hidupnya, perhatikan, menyusahkan dirinya. Dia sedang bikin susah dirinya sendiri. Orang yang kepahitan itu bikin susah dirinya sendiri. Dan juga kemudian menyusahkan banyak orang di sekitarnya. Dia bikin susah, saudaraku. Nah, orang yang hidupnya menyimpan kepahitan ini tidak akan pernah mengalami sukacita. Dan damai sejahtera dalam kehidupannya, tidak pernah. Jadi dia bikin susah dirinya sendiri. Ya, dan cenderung menjadi troublemaker, saudaraku. Ya, dalam kehidupan bersama dengan orang lain, ya. Jadi itulah yang disebut dengan kata menyusahkan, saudara. Nah, kemudian di sini juga dikatakan mencemarkan, bukan hanya ya menimbulkan kerusuhan, tapi juga mencemarkan. Kata mencemarkan ini artinya menajiskan, saudaraku. Jadi orang yang kepahitan itu mencemarkan atau menajiskan, saudaraku. Orang hidupnya menyimpan kepahitan, ya, perhatikan, itu akan membuat orang lain yang seharusnya tidak berdosa, itu menjadi berdosa, saudara. Bagaimana bisa? Orang yang kepahitan itu orang yang terluka hatinya. Jadi saudaraku, umumnya orang yang terluka hatinya itu cenderung biasanya melukai orang lain lagi. Orang lain dilukai oleh dia. Di sekitarnya itu ya. Orang lain dilukai oleh dia karena dia luka hati. Bagaimana caranya? Misalkan dengan tindakan-tindakan yang provokatif. Dengan ucapan-ucapan mungkin yang tajam, ucapan-ucapan yang kasar. Dan juga mungkin juga dengan sikap yang tidak baik, sikap yang kasar. Jadi memprovokasi orang-orang di sekitarnya. Nah, bisa jadi saudaraku akhirnya apa? Ujung-ujungnya terjadi pertengkaran.
ujung-ujungnya terjadi keributan saudaraku dengan orang lain di sekitarnya. Ya, mula-mula mungkin cuma perang kata-kata. Tapi kalau ini dibiarkan terus saudaraku, tidak ditanggulangi, maka ya tidak tertutup kemungkinan perang pukulan. Itu yang banyak terjadi ya dalam keluarga-keluarga di tengah masa sulit ini. Kenapa? Karena mereka gagal menjaga hati. Kenapa gagal menjaga hati? Karena mereka tidak mempersilahkan kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Ya, jadi di sini orang lain yang seharusnya tidak jahat, orang lain yang gak jahat, akhirnya bisa menjadi jahat karena terprovokasi, saudaraku, oleh orang yang menyimpan kepahitan itu. Nah, pada hari ini, saudaraku, dengarkan firman ini. Jika saudara ya sedang pahit ya, maka Tuhan berkata jangan keraskan hati. Saudara minta sama Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ada dalam diri kita. Supaya kasih karunia memulihkan hidup kita. Sehingga kita nggak pahit hati lagi. Semakin lama kita simpan kepahitan, semakin capek hidup kita. Semakin lelah hidup kita, saudaraku. Mau sampai kapan kita kasih makan setan dengan kepahitan kita? Hari ini saudaraku buka hati ya, minta Roh Kudus memberikan kasih karunia-Nya untuk memerdekakan kita, saudaraku. Jika kita pahit misalkan kepada keadaan ya, saudara pahit kepada keadaan, saudara minta kasih karunia Tuhan hari ini dari Roh Kudus agar kita tetap bisa bersyukur. Haleluya. Kita tetap bisa bersuka cita di tengah keadaan sesulit apapun. Kita tetap bisa semangat. Kita tetap bisa tabah. Kita tetap bisa kuat menghadapi situasi sesulit apapun, saudaraku. Puji Tuhan. Jika kita pahit kepada seseorang, saudaraku, kita benci kepada seseorang, mintalah kasih karunia Tuhan hari ini. Supaya kita bisa ya mengampuni orang itu. Dan hidup kita dipulihkan, saudara-saudara. Alkitab itu mengingatkan bahwa pengampunan itu memberikan manfaat yang luar biasa buat kita. Berkatnya luar biasa. Dan yang paling penting adalah pengampunan itu merupakan kehendak Tuhan, saudaraku. Kesaksian pengampunan dari seorang hamba Tuhan ya, barangkali ada yang sudah pernah mendengar. Yaitu Joyce Meyer itu telah memberkati begitu banyak orang. Tahukah saudaraku, pada waktu remaja ya, selama bertahun-tahun ia mengalami pelecehan seksual oleh ayahnya sendiri. Ia mengatakan bahwa ayahnya telah memperkosa dia berkali-kali, setidaknya 200 kali. Meskipun masa remaja yang meninggalkan trauma, tapi kemudian ia menyerahkan hidupnya kepada Kristus, saudara. Dan kasih karunia Tuhan diberikan kepadanya. Sehingga akhirnya dia memiliki kuasa. Dia memiliki kemampuan dari sorga. Kemampuan ilahi. Untuk dia bisa mengampuni ayahnya. Yang sudah memperkosa dia berkali-kali itu. Tidak hanya mengampuni, saudaraku. Tapi Joyce Meyer juga mendoakan ayahnya. Sampai ayahnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan membaptis dia. Puji Tuhan. Jadi Joyce Meyer ingin memberitahu kepada kita semua, kepada banyak orang, bahwa dialah bukti hidup. Bahwa pemulihan itu sesuatu yang mungkin mustahil. Kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jadi hari ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin mendoakan saudara, supaya saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Supaya hidup kita berkemenangan. Ya, hidup kita penuh sukacita. Hidup kita penuh hikmat Tuhan. Hidup kita penuh ucapan syukur, iman dan pengharapan yang teguh setiap hari di masa-masa sulit ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami membutuhkan kasih karunia, kuasa-Mu Tuhan, kemampuan dari Tuhan. Untuk kami bisa hidup berkemenangan di tengah-tengah masa sulit ini. Berkati Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Jemaat GBI Sungai Yordan Taman Ratu yang Kau kasihi.
Berkati mereka dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah dengan kerendahan hati mereka datang kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memberikan kepada mereka kasih karunia. Dan beroperasi dalam hidup mereka semua. Sehingga hidup mereka berkemenangan. Mereka dapat melakukan kehendak Tuhan. Mereka dapat Tuhan Yesus menanggung beban, persoalan yang berat sekalipun. Yang mereka dapat mengampuni. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema. Firman ini memerdekakan orang-orang yang sudah mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan sekali lagi saya percaya kita semua sudah diberkati. Dan untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita menerima berkat Tuhan lebih dan lebih lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita sudah sampai di akhir ibadah, mari kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Dia. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudaraku, apa kabar? Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Setelah sekian lama kita tidak bisa beribadah bersama di dalam gedung gereja oleh karena pandemi COVID ini, maka sebentar lagi kita sudah dapat beribadah onsite di dalam gedung gereja kita. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu, kita harus berbadan sehat. Kedua, sudah divaksinasi minimal dosis pertama. Dan harus berumur minimal 12 tahun. Sebelum memasuki area gereja, kita diwajibkan mengenakan masker. Bila perlu, menggunakan double masker. Jangan lupa mencuci tangan dengan bersih di tempat yang telah tersedia dengan sabun dan mengukur suhu tubuh. Sangat disarankan untuk tidak bersentuhan. Dan sering menggunakan hand sanitizer. Perlu diketahui bersama, gedung gereja sebelumnya telah disiapkan, dibersihkan, dan didisinfektan secara rutin. Jemaat yang hadir harap duduk di tempat yang telah disediakan. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun. Ada beberapa hal tambahan yang perlu kita ketahui bersama selain syarat prokes yang telah tersebut sebelumnya. Jemaat diminta untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu di link yang telah disediakan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link loket.com. Jadi, nanti saat memasuki gedung gereja, harap menunjukkan voucher atau tiket pendaftaran tersebut kepada petugas. Bila pendaftaran sudah penuh, saudara-saudara masih dapat mengikuti ibadah secara online di kanal YouTube seperti biasa. Demikian sekilas info, sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Yes. Haleluya.
menjaga